Halo teman-teman, kembali lagi di Tim Sek bersama gue Saki. Kali ini kita bakal mengcover atau membahas hal menarik yang terjadi di movie crossover Gokaiger vs Gavan, yang mana merupakan crossover tokusatsu yang cukup keren, disertai dengan banyak hal-hal menarik, dan juga movie ini secara timeline berlangsung di antara episode 44 hingga 47. Jadi seperti biasa spoiler warning untuk Kaizoku Sentai Gokaiger dan seri Metal Heroes. So, tanpa basa-basi seperti biasa, langsung saja. Film ini dibuka dengan Gokai Galeon yang dikejar oleh Dolgrian, yaitu kapal angkasa milik Gavan, yang juga bisa berubah bentuk menjadi Mechanaga Doll. Dan juga berlangsung adegan tembak-tembakan. Dan tentu saja sebagai opening scene, ini mirip dengan Star Wars, yaitu dalam episode 4, di mana kapal angkasa Rebellion Tentative 4 yang ditembaki oleh Star Destroyer. Next, Dawn mengeluarkan sebuah kata yang menarik, yakni passing by, yang tentu saja merupakan note untuk Kamen Rider Decade. Dan adu tembakan mereka benar-benar barbar karena mereka tidak peduli dengan bangunan di sekitarnya. Gak kayak Ultraman. Dan setelah membuat Galeon menjadi kapal sebenarnya, Gavan akhirnya menampakkan dirinya. Gavan kemudian berusaha menahan Gokaiger, yang kemudian langsung diklarifikasi oleh AIM dengan memention Deka Ranger. Sebelumnya para Gokaiger telah diinvestigasi oleh Ban, Deka Red, namun mereka terbukti tidak melakukan kejahatan. Ini terjadi di tribute Deka Ranger di episode kelima. Dan juga hal Gavan Deka Ranger ini cukup menarik karena beberapa tahun setelah kejadian ini, Gavan dan Deka Ranger cukup sering team up. Pertarungan mereka cukup imbang, namun karena Gavan yang sudah sangat berpengalaman, ia mampu mengatasi para Gokaiger. Retsu Ichijoji kemudian memperlihatkan identitasnya yang kemudian membawa para Gokaiger. Singkat sedikit, Retsu Ichijoji adalah Uchu Keiji Gavan. Dia dikirim untuk melindungi bumi dari Maku Empire. Karena Retsu yang semakin menua, Toei, maksud gua Retsu, kemudian memberikan titel Gavan kepada Jumonji Geki sebagai Uchu Keiji Gavan Type G. Kita kemudian bertemu dengan Weevil, kepala polisi angkasa. Namun, dari wajahnya saja, kalian mungkin sudah tahu dia adalah villain Maku Zangiak Ashurada. Dan ya, Gavan rela merusak bangunan dan menghajar anak-anak remaja untuk menguak identitas monster ini. Selain monster itu, ada juga Gavan Bootleg, yang mana merupakan replika Gavan dengan teknologi Zangiak. Setelah mengembalikan Mobile Reds, Gavan mengatakan Yoroshiku Yuki, yang membuat Marvelous flashback ke masa lalunya, di mana dia diselamatkan oleh Gavan. Yoroshiku Yuki juga merupakan bagian lirik dari opening seri Gavan. Selain itu, ada juga Otoko Nandaro dan Abayo Namida. Dan fun fact, aktor dari JIT memerankan Marvelous kecil di movie ini. Pertarungan Gavan dan Gavan Bootleg cukup keren, namun sayangnya berakhir dengan Gavan yang dibawa ke dimensi Maku. Dan somehow Basco juga melihat peristiwa itu. Dimensi Maku adalah dimensi yang memiliki energi yang berbahaya yang dibuat oleh Maku Empire. Dimensi ini hilang, namun kembali dengan Ashurada yang memiliki gen Dawn Horror, bos dari Maku Empire. Dan selain di seri Gavan, dimensi Maku juga muncul lebih dulu di Denshi Sentai Densiman, jadi secara tidak langsung terhubung dengan Super Sentai. Setelah eksposisi dari dimensi Maku, kita kemudian mendapatkan Sentai yang kembali di movie ini, Akebo no Shiro, Battle Fever, Battle Kenya, dan juga Ome Daigoro, Denziman, Denzi Blue. Dan ya, mereka diperankan oleh orang yang sama. Dan juga Guy memention bau mereka yang berbeda, Denzi Blue dengan Anpan, karena dia sangat menyukai Anpan, dan Battle Kenya dengan Savannah, yang mana merupakan note di mana dia berlatih di Afrika. Dan dengan Ranger Key Denzi Blue dan Battle Kenya, para Gokaiger masuk ke dimensi Maku.
Dan saat dalam dimensi tersebut, Guy memperagakan gestur Kage Bunshin milik Uzumaki Naruto, yang mana note untuk ninja karena mereka harus masuk secara sembunyi-sembunyi. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan beberapa musuh Sentai yang juga ada di tempat itu. Dan beberapa yang gua notice yaitu Zealusto dari Gokaiger, 3 Ministry Gaiark dari Goonger, Dark Shadow Clan dari Bokenger, Bae, narator pertarungan Geki Ranger, Yatsuden Wani dari Aba Ranger, dan Vankuria dari Machi Ranger. Karena para Gokaiger sedang sibuk, Basco berusaha mencuri Gokai Galeon dan lain-lain. Dan kemudian kita diperlihatkan debut dari Sentai ke-36, Tokumei Sentai Go Bastards. Dan harus gue akui, kemunculan mereka cukup keren. Singkatnya, mereka berhasil keluar dari dimensi itu, dan pada saat perubahan, sangat menarik bagaimana dijelaskan bahwa perubahan Gavan memakan waktu 0,5 detik dan Gokaiger 0,1 milidetik. Dan juga penjelasan perubahan itu merupakan note ke transformasi di seri Gavan. Dan tentu saja Gokai Change dalam movie ini yaitu dalam dimensi Maku, Gokai Blue dan Silver menjadi Denzi Blue dan Goon Gold, yang mana note untuk Punch. Attack dari Denzi Blue dan para Denziman adalah Denzi Punch, dan Goon Gold berlatih tinju. Gokai Yellow dan Green menjadi Hurricane Yellow dan Battle Kenya, Ranger dengan motif kucing besar, dan Gokai Red dan juga Gokai Pink menjadi Gosei Red dan Gosei Pink sebagai note Sky Tribe. All Pink, yakni Ranger Pink dengan tipe tembakan, All White, Ranger dengan tipe hand-to-hand, dan All Red, yaitu Ranger merah dengan tipe slash. Perubahan Gokai Red dari Big One ke Aka Ranger merupakan note ke Legend War, yang mana Aka Ranger memimpin para Super Sentai dengan Big One sebagai wakilnya. Dan juga Gavan berhasil mengalahkan Kamen Rider Vice versi KW. Ashirada dikalahkan oleh team up Mecha, Gozyu Gokai-O, dan Doll, dan kemudian transformasi 3 figur, Denzi Blue, Gavan, dan Battle Kenya, yang merupakan note untuk akhir scene dari seri Uchukeiji dengan transformasi Gavan, Shaider, dan Sarifan. Yap, mungkin itu saja untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang movie ini? Baguskah? Tulis saja di kolom komentar di bawah, and comment, like, share, dan subscribe. Zaki dari Tim Zack, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!